Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melukis garis yang ada di dalam segitiga ya. Garis bagi, garis berat, garis tinggi, dan juga garis sumbu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Jangan lupa disiapkan jangka dan juga penggarisnya. Oke, selamat mengikuti. Yang pertama, kita akan melukis garis tinggi ya. Oke, kita gambar segitiganya terlebih dahulu. Jadi segitiganya ini bebas ya. Oke, setelah bikin segitiga, kita gunakan jangka. Kita akan menggambar atau melukis garis tinggi. Jadi yang pertama, jarum jangka ini ya kita letakkan di sudut yang di atas ini. Kemudian pensilnya silakan diarahkan ke titik sudut yang ini. Kenapa kok tidak di sudut yang sebelah sini? Karena kalau kita pakai sudut yang sini, kalau kita garis seperti ini, nanti tidak dapat titik potongnya, tidak dapat titik potongnya ini ya, garis ini ya. Nah, melewati. Jadi kalau seperti itu, kita letakkan pensilnya di sebelah sini. Jadi pilih sudut yang lebih besar. Ini kan sudutnya lebih besar daripada yang ini. Nah, dengan harapan nanti dapat titik potongnya. Jadi coba kita putar ya ini. Nah, kita sudah dapat titik potongnya di sini. Oke, setelah itu kita cari titik potong lagi dengan cara jarumnya diletakkan di sudut ini tadi. Silakan ditandai sedikit saja seperti ini ya. Kemudian silakan diangkat, tapi jaraknya jangka ini jangan dirubah. Jarumnya silakan diletakkan di titik potong yang kalian peroleh tadi. Setelah itu dikasih tanda juga. Nah, ini adalah titik potong yang kedua. Setelah itu kita garis titik potong yang kedua ini ke sudut yang atas ini ya. Nah, sudah jadi garis tinggi. Jadi garis tinggi itu garis yang menghubungkan sisi alas segitiga ke titik sudut yang atas ini ya. Jadi jarak terdekat, jarak terpendek, itu namanya garis tinggi. Jadi ini garis tinggi. Oke, setelah itu kita akan melukis garis berat. Kita bikin segitiganya terlebih dahulu. Segitiganya bebas ya. Oke, setelah itu kita cari tengah-tengahnya dari pojok sini ke pojok sini. Caranya kita letakkan jarum jangkanya di sini. Kemudian kita kasih tanda. Jangan terlalu lebar dan jangan terlalu sempit. Misalkan tengah-tengahnya di sini. Kalau tengah-tengahnya di sini ya, ini sama sini sama harusnya nanti. Jadi kalian tambahi sedikit, kira-kira segini. Setelah itu cari titik potongnya. Misalkan ditandai dulu aja ya sini. Kemudian yang atas juga jangan lupa. Setelah itu pindah, tapi jangan rubah jarak ininya, jangan rubah jarak antara jarum dengan pensil ini, jangan dirubah. Kemudian di jarumnya ditaruh di satunya lagi, kemudian kasih tanda, dan ini juga. Setelah itu kita dapat dua titik ya, dua titik potong ini. Kemudian
kasih tanda penggaris, letakkan di pojok di ini ya, menemui titik potong tadi ya. Kemudian kasih tanda di sini. Nah, ini adalah jarak tengah-tengah antara sisi ini dan sisi ini, itu sama panjangnya. Kemudian tarik garis. Nah, seperti ini. Ini adalah garis berat. Oke, setelah garis tinggi sudah, garis berat juga sudah. Oke, selanjutnya kita akan melukis garis bagi. Kita gambar segitiganya dulu ya. Misalkan segitiganya akan saya miringkan sedikit, nah, biar tidak seperti biasanya. Nah, misalkan seperti ini, nanti garis baginya ya menyesuaikan gambar segitiganya. Oke, garis bagi ini adalah garis yang membagi sisi sudut segitiga sama besar. Jadi yang akan kita bagi adalah sudut yang ini. Caranya seperti ini. Letakkan jarum pada sudut yang di atas segitiga itu ya. Kemudian tentukan jarak. Jadi jaraknya bebas. Yang penting tidak keluar dari sisi yang terpendek dari kaki sudutnya. Ini kan panjang ya. Ini pendek, ini lebih pendek dari kaki sudut yang ini, berarti kita pilih yang kaki yang pendek ini, tapi jangan melebihi sampai sini ya, kalau bisa masih di dalamnya. Nah, misalkan saya ini di sini. Oke, setelah itu kita putar. Nah, kita dapat titik potong 2 dari sini. Setelah itu, ini titik potong 1, titik potong 2. Setelah itu jarum jangka kita letakkan di titik potong 1. Kemudian kalau kurang lebar bisa dilebarkan sedikit jangkanya ya. Oke, kita kasih tanda, kemudian pindah dan jaraknya jangan dirubah. Kasih tanda lagi. Nah, kita dapat titik potong yang ketiga. Setelah itu oke, titiknya ini, titik potong ini kita gunakan sebagai acuan penggarisnya. Ini adalah garis bagi. Garis yang membagi sudut menjadi 2 sudut yang sama besar. Jadi sudut ini sama sudut ini itu sama besarnya. Oke, yang terakhir adalah garis sumbu. Seperti biasanya kita bikin segitiganya terlebih dahulu. Oke, garis sumbu ini caranya agak sama dengan garis berat ya, cuma garisnya tegak lurus dengan alas segitiganya. Jadi yang pertama kita harus cari tengah-tengahnya. Cari tengah-tengahnya terlebih dahulu dengan cara letakkan jarum jangkanya di sudut yang besar ya, sama kayak tadi. Ini kan sudut ini kan lebih kecil dari sudut ini, jadi kita letakkan di sini dulu. Kemudian kasih tanda, misalkan diperbesar lagi juga boleh, atau segini juga boleh. Oke, kasih tanda di bawah, kemudian di atas juga gini ya, gini sama gini. Kemudian dipindah jarum jangkanya ke sudut yang satunya sini. Oke, setelah itu kasih tanda lagi. Nah, ini juga kita dapat 2 potong ya. Kita dapat 2 titik potong ya, ini sama ini, titik potong 1, titik potong 2. Kemudian kita kasih tanda dengan menggunakan 2 titik potong tadi dari sini ke sini dengan bantuan penggaris. Kemudian kasih tanda di sini. Nah, atau langsung digaris juga boleh, langsung digaris saja ya. Nah, sudah jadi garis sumbu. Garis sumbu ini garis yang juga tegak lurus dan jarak sisi ini sama dengan sisi ini. Oke, ini adalah
seperti itu ya caranya, bisa kalian praktekkan dengan menggunakan jangka, pensil, dan juga penggaris ya. Terima kasih, itu saja pembelajaran hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.